Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dadi Sudono dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah video aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di komunitas belajar saya SDN Negeri Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Wanasaraya, rekan-rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah kita semua akan selalu taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya di sini, sebelumnya saya haturkan terima kasih karena pada dasarnya Bapak Ibu semuanya telah mendukung lancarnya acara ini. Marilah acara ini kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini merupakan acara dalam pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8, karena pada dasarnya guru penggerak itu mempunyai tagline tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak ini yaitu dari guru dengan sukarela mendaftar untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Bergerak dalam posisi sekarang saya mengikuti pendidikan, daftar mengisi esai, itu bergerak. Dan sekarang ini bagian menggerakkan. Menggerakkan itu menggerakkan rekan sejawat Bapak Ibu guru untuk sama-sama belajar dalam mengenai modul yang ada dan yang pernah saya pelajari. Nah, tagline-nya, bila saya berbicara guru penggerak, Bapak Ibu silahkan tergerak, bergerak, menggerakkan, seperti itu. Siap Bapak Ibu? Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Satu kali lagi yang semangat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Selanjutnya arahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan ini dan kedepannya kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak yang saya banggakan pada diri seluruh. Yang saya hormati rekan-rekan dewan guru atau komunitas guru dari SDN Wanasaraya. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Dadi Sudono sebagai calon guru penggerak dalam mendefinisikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada siswa atau di sekolah kita ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, tak lupa kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu berharap akan syafaatnya. Dalam hal ini ya, kita
bisa mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan guru semua bisa mendukung kelancaran acara ini sehingga pada hari ini bisa melakukan diseminasi pemahaman dan pengalamannya dalam melaksanakan budaya positif, dalam melaksanakan aksi nyata di sekolah kita, dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kegiatan PGP Angkatan 8. Diharapkan Pak Dadi bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan lancar, dengan penuh semangat sehingga segala tugas, segala pengalamannya bisa diterapkan dan bisa didiseminasikan atau ditularkan pada kita semua guru-guru di SDN Wonosalaya sehingga kita bisa mengikuti rekam jejak Pak Dadi dalam menerapkan budaya positif yang telah Pak Dadi pelajari dan lakukan aksi nyata kepada siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Untuk rekan guru yang lainnya, marilah kita bersama-sama ya mendukung Pak Dadi. Kita bekerja sama untuk kesuksesan Pak Dadi dalam mengikuti program guru penggerak ini. Dan untuk rekan guru yang lainnya yang belum sempat mengikuti, saya harapkan untuk bisa mengikuti atau mendaftar program guru penggerak. Dari program ini kita bisa banyak belajar, kita bisa banyak belajar bagaimana mengembangkan diri kita, membekali diri kita untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada anak didik kita dengan lebih baik dan lebih bermanfaat sehingga lebih bermakna kepada anak-anak didik kita. Dalam tadi apa tadi bagaimana Pak Dadi bisa tergerak untuk mengikuti guru penggerak, bergerak ya, dan menggerakkan kita semua. Itu menjadi slogan dari program guru penggerak. Awalnya merasa tergerak bagaimana untuk mengembangkan diri, terus bagaimana bergerak melaksanakan pemahaman dan pengamalkan ilmu yang telah diperolehnya di dalam pembelajaran, bagaimana menggerakkan komunitasnya, mulai dari komunitas yang terkecil di sekolah kita agar lebih menjadi sekolah yang lebih bermakna pada siswa, memberikan pelayanan yang lebih bermakna. Bagaimana murid-murid kita menjadi orientasi dalam pembelajaran kita. Bagaimana murid-murid kita memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna. Itu intinya. Agar tidak memperoleh ini yang untuk mempersingkat waktu, saya cukupkan sambutan saya dari sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas arahannya. Semoga yang Bapak amanatkan kepada saya bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu semuanya, marilah kita beranjak pada acara diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif. Sebelumnya agar Bapak Ibu semuanya semakin bersemangat, terlebih dahulu saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri ya, supaya lebih semangat lagi kita menyanyinya udah 1 tambah 1 sampai nanti sampai ke 16, tapi dengan gerakan misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya gitu, dengan gerakan. Oke, kita semangat. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Baik. Terima kasih. Mungkin di sini saya masih grogi dan karena baru pagi saya juga belajarnya. Baik, teman-teman sekalian. Nah, di sini merupakan diseminasi ini merupakan
masih nyata pada modul budaya positif yaitu 1.4. Nah, dalam modul ini ada 7 bahasan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, restitusi. Nah, di sini restitusi pada 5 posisi kontrol manusia. Dan yang terakhir ketujuh, segitiga restitusi, yaitu prakteknya dalam penyelesaian masalah. Terlebih dahulu, pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pada dasarnya kita semua sudah melaksanakan budaya positif ini. Bapak Ibu semua mengajarkan salam, berdoa, itu budaya positif yang dilakukan oleh guru agar anak-anak tersebut lebih hormat kepada guru, kepada kakak kelas dan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dalam modul budaya positif, submodulnya itu paradigma perubahan belajar. Nah, dalam paradigma perubahan belajar ini sebelumnya ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan Nasional. Nah, di sana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, pada dasarnya sebelum saya belajar tentang guru penggerak, Babu, saya ini ke murid itu hanya nuntut, kamu harus ini, kamu harus ini. Dan ketika itu di pikiran saya berpikir bahwa murid itu kertas kosong yang harus kita isi. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu kertas bersih yang sudah ada tulisannya. Sudah ada tulisannya, tapi tulisan tersebut samar. Tugas guru yaitu menebalkan tulisan tersebut, yaitu dengan menuntunnya, bukan menuntut. Jadi murid itu sudah punya udah punya karakternya, udah punya sifatnya, udah punya kemampuannya. Yang kita itu menuntunnya. Loyongnya kemana di Sunda, seperti itu. Sesuai dengan kodratnya. Kodrat itu ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu terkait dengan lingkungannya. Kita itu melaksanakan pendidik terkait dengan lingkungan desa Wanasarayanya. Zamannya ya sesuai dengan kemampuan zaman sekarang. Zamannya digital, kita beranjak ke digital menggunakan teknologi. Nah, itu untuk tujuan pendidikan. Jadi kita ini memperbaiki pendidikan itu bukan menuntut, tapi menuntun sesuai minat bakat murid kemana jalannya. Nah, di sini pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengajaran beranjak kepada budi pekerti, pelatihan yaitu keterampilan. Jadi supaya budi pekerti tingkah lakunya baik dan menjadikan seorang murid tersebut yang mandiri tidak bergantung kepada orang lain. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat
menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah faktor pendukung yang utama agar murid belajarnya itu semakin semangat, jadi tunjang dengan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, seperti itu. Selanjutnya, nah, cobalah kita analogikan. Misalkan nih, budaya positif itu atau keyakinan itu seperti apa? Misalkan Pak Nunu sama Pak Maman, Bu Nita sama Pak Dede, Bu Yaya sama gue. Anggaplah di dalam kepalan tangan itu berkepal ada sesuatu yang prinsip yang ibu bapak pegang, kepalan tangan tersebut. Yang lain, yang satunya boleh. Gimana caranya agar yang di kepala itu bisa dibuka? Rek ngolok lah, secara brutal lah gimana? Seperti itu. Nah, kita yang mempertahankan tangan, apakah harus membukanya? Enggak. Nah, kita punya pendirian nih, punya pendirian ya. Dalam artian, misalkan nih, dia ayam jis 100.000, dicoba jis itu jangan buat apa? Sangat penting uang tersebut. Mau dibuka sama teman kita, apakah dikasihkan atau enggak? Enggak kan? Dipertahankan. Nah, seperti itu. Kita harus mampu mempertahankan prinsip kita, budaya positif yang ada di dalam hidup kita. Jangan sampai tergoyahkan oleh hal-hal yang negatif. Seperti itu. Nah, di sini ada pendapat dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, di sini sebuah teori menurut Dr. William Glasser yang bisa diterapkan. Nah, modul selanjutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Salah satu strategi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif adalah dengan penerapan disiplin di sekolah. Disiplin sering dimaknai kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku. Bahkan ada juga yang dikaitkan dengan hukuman jika melanggarnya. Nah, kita menerapkan disiplin kepada siswa. Salah satu misalkan peraturan, kalau upacara siswa rapi, memakai topi, memakai dasi, baju putih-putih, itu dalam bentuk penerapan dalam disiplin. Ya. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini disiplin positif. Jadi pendekatan melalui kontrol diri membentuk kepercayaan diri anak. Disiplin. Salah satu strategi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif adalah dengan penerapan disiplin di sekolah. Disiplin sering dimaknai kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku. Bahkan ada juga yang dikaitkan dengan hukuman. Ya, kembali lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan yang
yang paling menarik adalah profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, kreatif. 6, bernalar kritis. Mari kita lakukan lagu tersebut. Kita terapkan kepada anak, misalkan dengan menyanyi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, bisa? Ayo satu kali lagi, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu kita terapkan kepada anak. Ya, salah satu caranya yaitu dengan menyanyi. Kalau enggak dengan menyanyi, lupa lagi. Seperti itu. Nah, di sini kita terapkan di sekolah, terutama salah satunya tentang kebajikan, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa itu landasan hidup kita. Landasan hidup kita terapkan kepada anak didik kita. Sekarang tentang modul selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Diana Rosen dalam bukunya Restructuring Goal Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini kadang penerapan ini kita ke anak juga suka. Kita melakukan sesuatu kadang jadi hukum, seperti itu kan? Nah, pada dasarnya tidak boleh seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu tersebut harus sesuai dengan atau menghargai diri sendiri. Jadi kita menyadari bahwa perbuatan yang kita lakukan itu salah. Di saat salah berarti kita sudah sadar, akhirnya kita menghargai diri sendiri. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang keluar dari dirinya sendiri. Misalkan nih kepada anak, kita menyuruh tugas. Anak itu ada yang saya mengerjakan tugas karena takut dihukum. Ada yang seperti itu. Satu, ya. Kedua, karena gurunya suka memberi penghargaan, pujian, ataupun memberi hadiah kepada anaknya. Anak tersebut saya mengerjakan tugas atau PR karena besok dikasih hadiah. Nah, pada dasarnya itu bagus dikasih hadiah.
Tapi kalau lama kelamaan diberikan terus, nanti anak itu ketergantungan karena dia hanya ingin mendapatkan hadiah. Di saat dia tidak mendapatkan hadiah, dia akan kecewa dengan sendirinya, tidak mau lagi belajar. Tapi kalau yang nomor 3, kita berusaha memotivasi anak supaya keluar dari dalam dirinya bahwa saya mengerjakan tugas itu karena saya ingin belajar. Nah, jadi yang kita harus gali itu motivasi intrinsik anak yang keluar dari dalam diri anak. Nah, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Langsung baik, siap. Nah, di sini lanjut lagi saya belajar tentang teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, pernah memberikan hukuman nggak di kelas? Pernah. Ya. Kita bahas terlebih dahulu. Meskipun saya juga pada dasarnya belum ketika belum mengenal guru penggerak, saya asli seorang pemberi hukuman. Tapi setelah dengan guru penggerak ini, hukuman itu perlahan saya kurangi. Kita beranjak pada restitusi. Nah, di sini hukuman ini bersifat tiba-tiba. Misal ada anak. Tadi slide siapa sih Pak? Nah itu. Hukuman ini bersifat tiba-tiba. Misal ada anak tidak mengerjakan tugas, atau ada anak datang terlambat sekolah, atau ada anak datang ke sekolah, aturan memakai sepatu hitam, dia memakai sepatu merah. Tiba-tiba anak itu datang. Ketika datang ke sekolah, kita langsung, kamu salah, kenapa hari ini tidak memakai sepatu hitam? Udah, kamu sekarang seharian buka sepatunya, seharian tidak pakai sepatu. Itu bentuk hukuman. Jadi anak tidak tahu secara tiba-tiba terjadinya. Kamu tidak memakai topi, sekarang upacara push up 20. Itu tiba-tiba, itu hukuman. Pada dasarnya hukuman kurang efektif, dan pada dasarnya terjadi seperti itu karena guru belum mengetahui. Nah, setelah ada pendidikan guru penggerak, setidaknya kita mengetahui. Nah, yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat berencana. Siswa sudah tahu duluan apa konsekuensinya jika dia terlambat atau apa seperti itu. Misal ada anak terlambat, kita putuskan dengan anak-anak, kalau kita ini terlambat berarti kamu tidak istirahat. Misalkan seperti itu. Udah ada perjanjian terlebih dahulu. Itu namanya konsekuensi. Dan anak sudah tahu tentang sanksinya. Itu konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini merupakan proses penciptaan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nanti secara tahunya kita bahas restitusi. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan menciptakan sebuah lingkungan positif
perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diceritakan dan disepakati adalah membuat keyakinan kelas, keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, ini keyakinan kelas ini seperti ini. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Misalkan peraturan kelas, datang masuk kelas jam 8.30, itu peraturan kelas. Ya, terus apalagi peraturan yang sekiranya ada di kelas kita? Piket harus datang lebih pagi. Terus banyaklah seperti itu peraturan-peraturan yang kita buat. Tapi pada dasarnya anak terhadap peraturan tersebut hanya tadi motivasinya itu karena takut dihukum. Ya. Nah, dari sini kita buka keyakinan kelas. Kita sederhanakan kata-kata itu. Cocoknya misalkan kata-kata itu kan ke disiplin. Ya, jadi keyakinan kelas itu yang pertama misalkan disiplin, memudayakan disiplin. Nah, salah satunya tadi ada peraturan-peraturannya, datang lebih pagi, datang jam sekian, seperti itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, bukan dari luar. Kalau peraturan dari luar, karena dia takut. Tapi kalau keyakinan kelas datang dari siswanya sendiri, menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah, mereka harus disiplin gitu, harus rajin dari dirinya sendiri, bukan dari faktor gurunya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya lebih bersifat abstrak. Abstrak itu tidak terlihat secara utuh, tidak nyata. Kalau peraturan tadi terlihat bahwa masuk jam sekian, tapi kalau keyakinan kelas misalkan nyampaikan ke disiplin, budaya disiplin misalkan, berarti kan disiplin itu pemahamannya itu banyak, seperti itu. Nah, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal yang sifatnya umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif dan selanjutnya. Nanti saya share materi. Nah, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini setiap manusia butuh kebutuhan dasar ini. Bapak Ibu semuanya, bentuk kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama survival itu kemampuan mempertahankan hidup. Kedua, kebutuhan manusia itu kebebasan. Setiap manusia ingin bebas, tidak tertekan oleh orang lain. Ketiga, kesenangan atau fun. Kesenangan. Keempat, power, kekuasaan. Dan kelima, cinta dan kasih sayang. Itu kebutuhan manusia. Nah, di sini sebelum ini saya lihat sudah pada ngantuk. Mari kita bernyanyi lagi. Bernyanyinya potong bebek angsa. Apa semua potong bebek angsa? Potong bebek angsa masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, gitu ya. Tapi diganti liriknya. Barisan ini walk, 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 walk. Ini wek, ini wek. Dan pemantri sama Pak walk, wek, wek,
nanti mengikuti arah tunjuk saya. Misalkan ke sini, berarti wak 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 wak. Siap ya? Ya. Satu, konsentrasi agar nanti malah wik-wik. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. Wah, 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 wah. Mulai, ini apa? Wah, wah, nah, ya, saya hanya tunjuk ya. Ya. Potong bebek angsa, masak kowali, makan dansa, dansa 4 kali, serok ke kiri, serok ke kanan, salah. Ya, 1 kali lagi. Ya. Terima kasih. Saya kira sebagai pendengaran ya, wok pipik pepek. Ya, itu tentang kebutuhan manusia. Nah, di sini ketika murid melakukan hal yang tidak sesuai dengan budaya positif, dengan peraturan kelas, dengan keyakinan kelas, itu kita tidak harus menyalahkan atau memberikan hukuman, tapi kita harus mengidentifikasi mengapa murid tersebut bisa melakukan hal tersebut. Bisa jadi kebutuhan dasarnya selaku manusia itu tidak terpenuhi. Bisa dia tidak mendapatkan uang jajan, ya, di sekolah lapar. Nah, tiba-tiba anak itu meminta uang ke anak yang lebih kecil. Ya, malah berarti kebutuhan yang mana yang tidak terpenuhi? Mempertahankan hidup atau survival, seperti itu. Ya, jadi kita harus mencari akar masalahnya itu dari mana. Nah, solusinya kita bisa membantu anak tersebut. Sekali-kali memberikan uang jajan kepada anak tersebut. Gitu. Cinta, ini nomor yang pertama, cinta. Kadang ada anak yang ke sekolah itu jadi pemurung, diam baik. Ya, ternyata di rumahnya dia kurang perhatian. Maka kita di sekolah, kalau kita melakukan penelitian terlebih dahulu, mengapa anak tersebut menjadi anak yang murung seperti itu? Oh, karena di rumahnya misalnya pakai budak. Ya, kita beri perhatian lebih ke dia. Karena kebutuhan manusianya itu, kebutuhan murid tersebut selaku manusia tidak terpenuhi secara utuh. Kebebasan, kesenangan, kekuasaan itu kita juga rasakan. Di saat kita tertekan, ada tekanan, dan semua itu juga terjadi pada anak didik kita. Jadi kita selaku guru harus mengidentifikasi kebutuhan anak apa yang belum tercapai. Seperti itu.
Nah, sekarang ke restitusi atau posisi kontrol guru. Ini kita lihat pada diri kita sendiri. Nah, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, kita bahas dari penghukum terlebih dahulu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan sekolah, atau awas jika kamu melakukannya lagi. Kamu selalu saja salah. Seperti itu. Nah, jadi flashback. Kita suka melakukan itu enggak? Di saat ada anak yang tidak sesuai. Pribadi saya sebelum mengenal hukum Quran, itu yang saya lakukan. Anak gak bawa, misalkan gak bawa buku pelajaran, pasti keluar seperti itu kata-kata yang ini. Awas, kalau besok saya bawa lagi buku, bapak nggak kasih masuk. Itu posisi penghukum. Pada dasarnya posisi penghukum ini posisi level terendah dalam posisi kontrol kita sebagai pendidik. Itu satu, penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya yang membuat orang merasa bersalah ngomongnya gak bakalan kenceng, pelan-pelan. Salah satu yang dikatakannya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Itu. Apalagi lagi bapak harus memberitahu kamu, ya. Gimana coba kalau orang kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pasti bapak ibu juga pernah. Misalkan ada anak tidak mengerjakan PR, selalu tidak mengerjakan PR. Kita itu kadang, nah, kerjakan PR-nya. Coba kalau ibu kamu tahu kamu mengerjakan PR, kamu bodoh, kamu nggak naik, nanti gimana? Secara tidak langsung kita menanamkan kepada anak bahwa dia merasa bersalah. Dan ini posisi kontrol yang kedua, lebih baik daripada penghukum. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini seolah-olah kita selalu membantu anak. Membantu anak dengan segala kesulitannya. Misalkan, ayo bantulah demi bapak, ya. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti besok kamu harus seperti ini. Itu kata-kata sebagai posisi teman. Kamu belum mengerjakan PR, sudahlah hari ini gak apa-apa, besok mengerjakan PR, ya, nak, ya. Nah, kalau tiap hari kita seperti itu, jadi anak kadang bisa, ya udahlah, bapak gurunya juga gak apa-apa, gitu kan? Nggak dihukum, enggak. Jadi anak tidak bergerak dengan dirinya sendiri. Itu posisi teman. Tapi ini lebih baik dari posisi sebagai penghukum atau posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi pemantau. Pemantau ini memonitor, berarti hanya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, pemantau ini
kaitannya dengan tadi posisi konsekuensi. Tadi ada pemberi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini pemantau ini berada pada posisi yang kedua. Jadi kita hanya memantau, oh anak ini datang terlambat, dipantau, dia melakukan sanksinya enggak? Oh benar, dia terlambat, konsekuensinya tadi misalkan tidak istirahat ya. Oh benar enggak? Kita hanya melihat saja tanpa melakukan sesuatu lagi. Itu konsep dari posisi pemantau. Dan sebagai seorang guru, kita ini harus pada posisi manajer. Posisi manajer ini posisi yang terakhir. Dalam posisi manajer ini, kita ini kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita menggunakan moda segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini seperti ini yang dilakukan oleh seorang manajer. Jadi misalkan ada anak membuat kesalahan, sudah untuk waktu itu biarkan saja dulu, nanti kita panggil, misalkan setelah dipanggil, nah ketika dipanggil, segitiga ini dari 3 tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas, kita lakukan. Kita memanggil anak. Di saat anak sudah berhadapan dengan kita ngobrol dengan anak. Nah, tahu nggak, Bapak sekarang memanggil kamu ke sini? Anak-anak tidak tahu, Pak. Kalau tadinya belum kita tegur ya, tapi kalau udah tegur tidak tahu, Pak. Coba kamu ingat-ingat lagi, karena apa? Oh iya Pak, tadi saya datang kesiangan, seperti itu. Nanti di saat itu, kalau dia udah menyadari bahwa dia dipanggil itu datang kesiangan, kita naik lagi ke hal yang lebih tinggi. Oh iya, kesiangan tadi ya. Baik, anak, kamu kesiangan juga. Pada dasarnya pasti punya alasan. Nah, kita nanyakan alasannya, mau alasannya kaburangan. Nah, sorenya main HP sampai jam 12. Nah, seperti itu. Kita tanyakan lagi, gali kepada dirinya, apakah kesiangan itu benar enggak, salah enggak? Nanti akan mencoba menjawab, salah Pak. Yakin enggak kamu salah? Sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita yang dibuat? Enggak Pak, karena kita harus disiplin. Terus kita gali dari dalam dirinya. Nanti setelah digali dalam dirinya, nanti juga dia memberikan solusi sendiri. Nah, kalau kamu ibaratnya sudah paham bahwa kesiangan itu hal yang salah, kamu yakin sesuatu itu hal yang salah. Jadi kamu harus gimana? Nanti anak sendiri yang ngomong, harus begini. Nah, jadi kita menawarkan solusinya dalam dirinya yang keluar dari dirinya sendiri. Itu posisi restitusi yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dan pemenuhan tugas modul 1.4 ini sudah saya upload di YouTube. Tugasnya ada, prakteknya sudah ada. Nah, secara sandiwaranya, yang menariknya kemarin kita ada kasus, bukan sandiwara lagi, kenyataan. Ada seorang anak yang bermasalah, mensobek-sobek, tabrak meja di kelas 5. Kita gali dari dalam dirinya, karena dia nggak pernah jujur, nggak buka hatinya. Saya praktekkan segitiga restitusi tersebut.
dan akhirnya anak menyadari bahwa itu salah, mengakui kesalahannya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau diterapkan hukuman nggak bisa, baik hukuman dalam fisik maupun verbal dalam kata-kata tidak bisa. Saya mencoba terapan itu bersama guru kelas 5-nya. Dicoba, nggak ngaku sama sekali. Fisik dicoba mau pukul, nggak ngaku sama sekali. Di pembuat merasa bersalah, nah kalau gitu salah, nanti gimana dengan orang kamu, orang tuamu? Enggak bisa sama sekali. Tapi diterapkan dengan restitusi, anak dipanggil di sana terus ngobrol, akhirnya kebuka semua. Dia buka jujur, bukan hanya menyobek ini aja, kesalahan dia semua terbuka. Bahkan mencatat matiin KWH penduduk juga dia katakan gitu, terbuka semua. Pak, kesalahan saya itu banyak, bukan coret-coret itu aja, matiin KWH orang. Tuh sering. Terus apa lagi? Maling sendal Pak, maling teh pucuk Pak, maling bendera di sekolah. Dia bukan dengan sendirinya. Ngambil rokok Pak. Dan menurut saya ini itu manjur sekali. Oh jadi seperti ini. Jadi anak itu menyadari kesalahannya, dia membuat solusinya sendiri sebagai untuk kembali lagi ke komunitasnya yang lebih baik. Nah nanti kita kalau misalkan nanti ada permasalahan di kelas kita nih dari kelas 1 sampai kelas 6, dan kemarin kelas maupun kita ya kelas 5, kalau ada permasalahan kita coba bereskan dengan restitusi. Menarik anak keluar sendiri, dia mengeluarkan kesalahannya, mengeluarkan semua pendapatnya. Jadi yang tidak tahu pun jadi tahu. Pernah maling teh pucuk Pak, udah sekarang besok ya kamu harus tanggung jawab. Gimana tanggung jawabnya? Ganti taplak mejanya. Siap Pak, siap. Itu dipaksa, itu Pak. Karena tadi perbuatan salah. Seperti itu. Datang keluar sendirinya. Kamu berani minta maaf? Berani Pak. Minta maaf belum minta, langsung sungkem. Bu, minta maaf. Nah, seperti itu untuk praktek segitiga restitusi yang nyata, real, telah saya mengalaminya. Nah, ini secara teorinya. Nah, di sini bahwa dapat disimpulkan adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, belajar dari kesalahan. Bahwa yang dilakukannya itu salah. Restitusi memperbaiki hubungan, jelas memperbaiki hubungan. Kalau saya memberikan hukuman misalkan secara fisik, anak tersebut sampai keluarga hewan baik, pengalaman saya sampai ada anak yang tidak nanya pada gurunya karena dihukum. Ingatan baik. Nah, tapi kalau kita menjalankan dengan restitusi, memperbaiki hubungan, nggak bakalan seperti itu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan. Nah, jadi harus gimana coba kamu sekarang terhadap apa yang kamu lakukan? Dia menawarkan lagi, Pak, mau menggantinya apa patungan nanti hari ini, seperti itu, dengan kesadarannya sendiri. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi menuntut hati mereka. Gali dirinya. Nah, hati kamu masih gelap nih. Coba buka dulu dengan istighfar, terus dibuka hatinya. Nah, itu
dari ketiga submodul, dari ketujuh submodul, dari awal sampai akhir, dari perubahan paradigma baru sampai ke terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, itu merupakan berbagi saya dalam modul 1.4 diseminasi tentang budaya positif. Silakan kepada Bapak Ibu guru kita diskusi, barangkali ada yang akan ditanyakan terkait yang tadi saya paparkan. Enggak? Oh, baik, Paman, enggak? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dapat mengikuti kegiatan guru penggerak bersama ya. Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ini Pak dosennya. Jadi ada sampai dari dosen. Jadi pengalaman saya di guru agama Islam ya kurang lebih 6 tahun di sini di SD Wanasaraya, sangat berbeda dengan di SD-SD yang lain di Kecamatan Ciawi Kembang. Tapi pernah mengajar di Sukaraja di mana juga, artinya anaknya tidak sepandel di Wanasaraya salah satunya. Bahkan setiap hari saya dengan Pak Deden dengan rekan guru yang lain selalu aja ada yang rusak. Di antaranya misalnya menurunkan meja, bangku, kemudian juga jendela, bahkan ada yang dicongkel. Bahkan sudah beberapa kali saya ganti kunci gemboknya sampai dicongkel. Nah, bahkan lebih parah lagi ada suka anak selfie di nalur genteng gitu kan. Jadi ini mohon diterangkan bagaimana solusinya untuk pembelajaran kepada anak itu supaya mereka itu setelahnya lulus dari sini berarti hasil belajarnya itu diterapkan untuk memiliki rasa tanggung jawab kepada sekolah ya, bahwa merasa sekolah ini adalah milik kita bersama, milik orang Wanasaraya khususnya, supaya bisa dijaga untuk keamanan lingkungan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Maman atas pertanyaan yang cukup baik sekali. Karena kita ini dalam satu lingkungan, dalam satu sekolah, saya pun merasakan hal tersebut. Di kelas 6 ada yang masuk ke jendela, merasakan hal tersebut. Nah, waktu sebelum saya mengenal guru penggerak, itu tuh saya juga selalu memberikan hukuman pada anak seperti itu. Nah, tadi kita udah membuka tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu kan ada beberapa, tadi ada 5. Ya. Tugas kita kalau melihat menemukan anak yang seperti itu, kita identifikasi dulu anaknya itu karena apa. Cari dulu sumber dari sumber-sumber lain, dari tetangganya, gimana anaknya di rumah. Barangkali kebutuhan dasar dia itu tidak terpenuhi di rumah. Nah, misalkan tadi ada yang misalkan yang merusak kunci, gitu kan? Siapa tahu di rumahnya itu anak yang tertekan terus, tidak bebas. Akhirnya karena dia merasa tidak bebas, di rumahnya dikekang dalam setiap tindak tanduknya. Nah, biasa mendobrak ayah ibunya, jadi dibawa perilaku itu ke sekolah. Dicongkel baik lah, seperti itu pintunya. Nah, kalau kita udah mengidentifikasi itu, oh anak itu melakukan ini karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kita komunikasikan ke orang tuanya, ke anaknya. Nah, setelah kita melakukan komunikasi tersebut, lalu langkah selanjutnya yaitu restitusi tadi. Restitusi tadi kita terapkan kepada anak. Panggil anaknya, buka hatinya,
Mengapa dia seperti itu? Terus gali terus motivasi intrinsik atau hatinya, dari dalam hatinya gali bahwa keyakinannya keluarkan bahwa yang dilakukannya itu salah, seperti itu. Nanti dia juga kalau sudah tergali kita menerapkan restitusi, insya Allah dia akan terpanggil dari hatinya dan merasa memiliki sekolah ini. Dan restitusi ini terkait itu belum kita lakukan. Ya, nanti kalau misalkan ada kejadian seperti itu lagi, kita cari akar permasalahannya, apa kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Setelah itu kita restitusi barang-barang. Nanti hasilnya nggak bakalan terasa ketika itu. Ketika mereka beranjak ke jenjang pendidikan yang berikutnya, oh tahun ini mah nggak ada yang rusak sekolah. Hasilnya itu jangka panjang juga, Pak. Jangka pendeknya ketika dia di sekolah, jangka panjangnya juga ada, gitu. Seperti itu. Baik, ada lagi terkait pertanyaan? Gimana Pak Muhammad masalah ini? Kita jalankan bareng-bareng karena kita berada dalam satu atap. Itu kewajiban kita sebagai guru di SD Negeri Wanasaraya ini. Baik, ada lagi dari rekan-rekan? Mangga, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta guru gerak yang telah memberikan kesempatan saya untuk berkata banyak. Ini langsung aja ya Pak Tadi. Saya penduduknya kelas 2 itu sekitar 47 orang. Ya. Kendala saya ini Pak, kendala ya. Pertama, pas masuk ke kelas 2, saya tes semuanya. Ternyata setengahnya belum bisa membaca. Ya. Jadi gimana ya supaya semuanya bisa kelar membaca dulu lah. Yang sisanya mungkin pelajaran yang lainnya yang setengahnya mah ya membaca gitu. Gimana solusinya supaya lebih cepat, lebih cepat dan lebih nyaman buat saya juga gitu. Tidak terlalu capek gitu. Siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaan yang bagus sekali. Baik Pak Asep, keadaan seperti itu dirasakan universal. Semua sekolah merasakan hal tersebut, apalagi yang muridnya terlalu banyak. Itu kapasitasnya murid pada dasarnya memang harus 2 rombel. Karena kita keterbatasan, tidak ada tenaga pendidik, akhirnya kita paksakan 1 rombel. Seperti itu. Nah, untuk menyikapi masalah tersebut, kita kembali kepada kurikulum merdeka. Ini tentang kurikulum merdeka. Kaitannya pada pembelajaran diferensiasi. Nah, di dalam kurikulum merdeka, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita itu harus asesmen awal, penilaian awal. Penilaian itu bukan hanya kepada kemampuan siswa, dari karakter, dari cara belajar, itu kita cari dulu. Misal awal, sebelum kita ke anak, kita diskusi dulu dengan guru kelas 1. Siapa yang kemampuan yang membacanya ini sebagai asesmen awal. Nah, seperti itu. Terus dari gaya belajar juga kita cari. Misalkan anak ini cenderung cepat diterangkannya karena
suara gitu atau audio. Anak ini cenderung cepat menerima pelajaran karena visual, gambar. Ada yang karena kegiatan atau kinestik. Jadi kita harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Nanti kelanjutannya yaitu pada pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu yang sekarang, kalau dulu mah kita kurikulum 13 ya, nanti di kurikulum Merdeka sekarang pembelajaran diferensiasi itu harus diterapkan. Salah satunya untuk menyikapi masalah tersebut. Saya sudah punya catatan, anak ini belum bisa baca, berarti kebutuhan dia itu membaca. Anak ini sudah bisa baca, tapi menghitungnya lambat. Itu kebutuhannya diberhitung. Yang ini sudah bisa semuanya, kebutuhannya beda. Nah, nanti pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Lamun anak luar baca, ya orang belajar baca, gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana dengan penilaian akhirnya? Nah, kader Pak, saya lagi, lu mah nilai kumaha. Nilai 8-nya itu berbeda-beda. Misalkan Nadia menang nilai 8, Nadia 8, gitu kan? Nanti dijelaskannya di deskripsi di rapotnya, gitu. Karena pada dasarnya sekarang tidak ada istilah ranking. Ya, di kelas itu tidak ada ranking nilai yang paling tinggi, tidak ada. Soalnya kita pelajaran diferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Butuhna diajar baca, sok diajar baca mereka. Nu ieu ngalancarkeun, diajar ngalancarkeun. Gitu, sesuai kebutuhannya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak. Gitu. Misalkan anak mereka nilainya 8, nu ieu 8, gitu bahasa. Nah, nu 8 ieu mah dina deskripsi nanti anak baru bisa mengenal guru. Tapi nu 8 ieu anak sudah bisa memahami teks bacaan. Seperti itu. Jadi kita berpihak pada murid. Jadi itu faktor nilai itu sesuai kemampuan murid, seperti itu. Sekarang saya lagi belajar itu di modul 2.1 pembelajaran diferensiasi untuk permasalahan seperti itu. Boleh minta nggak kira-kira? Atuh boleh. Kamu adalah aku adalah duit menteri. Baik, ada lagi yang akan disampaikan? Duit mana masalah duit ya? Apakah sudah cukup? Baik, teman-teman semuanya, terkait diseminasi pembelajaran dalam modul 1.4 budaya positif, karena tidak ada lagi yang menanyakan, mungkin dicukupkan sampai ini ya. Selanjutnya untuk menutup acara ini, kepada yang terhormat Bapak Maman untuk menutup dengan doa. Kepada Pak Maman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah ya rabbal alamin. Alhamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa li sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabbina biha jami'al hajat wa tubayyina biha min jami'i syai'at wa tarfa'na biha ila ma'ala darajat wa tubayyina biha sab'ina min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al-mati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya wa la tu'akhidhni bima
Ya Allah, alhamdulillahilladzi nashkuru ni'matahu alladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala wasallaka wa sallim bi dunyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Maman Soleman SPDI. Baik, acara demi acara kita telah selesai. Saya dari pembawa acara sekaligus dari pemaparan diseminasi budaya positif mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.